Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bergembira, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapati bulan yang mulia, yaitu adalah bulan Ramadan. Bulan yang sangat mulia, yaitu adalah bulan Ramadan, yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang dari api neraka, membebaskan dari api neraka, diturunkan keberkahan, diturunkan yang rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang begitu indah. Maka pada hari itu kita simaklah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari hadis Sahih Bukhari rahimahullah. Beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Salam ibn Muslamah, muridnya Malik bin Anas. Dari Anas bin Malik meriwayatkan dari Abi Zinad, dari A'raj, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis ini dari Habib, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Rasulullah, asyamu junnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, siyam, puasa itu adalah junnah, tameng yang melindungi dirinya. Kenapa bisa dibilangkan syamu junnah? Karena dia melindungi dirinya dari perbuatan-perbuatan, dari syahwat-syahwat yang sangat mengejolak dalam dirinya. Maka ketika ada orang pemuda yang belum bisa menikah, Rasulullah SAW berikan wasiat, berikan saran untuk bagi dia berpuasa, karena puasa tersebut adalah junnah, tameng kita. Al-junnah fala yarfus wala yajhal. Dan Rasulullah SAW menyebutkan, janganlah engkau ketika bulan puasa yarfus, berkata rafas, berkata kotor, berkata joh, apapun yang lain, janganlah engkau sia-siakan puasa tersebut, pahala puasa tersebut. Kemudian Rasulullah SAW berkata, wa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul. Kalau seandainya ada orang yang mengajak kepada dirinya bertikai, berperang, atau mencela dirinya, maka Rasulullah SAW berkata, katakanlah kepada dia, inni sha'im marratain, inni sha'im, sungguhnya aku adalah orang yang sedang berpuasa. Untuk menunjukkan bahwa besar puasa tersebut. Tidak berhak ketika kita berpuasa untuk memerangi seseorang, tidak berhak ketika kita berpuasa untuk mencela seseorang. Maka kabarkanlah kepada mereka. Mungkin mereka lupa bahwa sekarang adalah bulan Ramadan. Kabarkan kepada mereka, inni sha'im, aku adalah orang yang berpuasa, sebagaimana engkau juga orang yang berpuasa. Maka tahanlah perbuatan tersebut. Janganlah mengakibatkan perbuatan tersebut menghapus dosa-dosa puasa yang telah kita lakukan. Sebagaimana Rasulullah SAW berkata, rubba sha'imin laisa lahu illa ju' wa 'atash. Dan ada sebagian orang ketika dia berpuasa, yang dia dapati tidaklah kecuali hanyalah lapar dan juga haus, karena dia telah menyia-nyiakan pahala bulan Ramadan dengan perbuatan-perbuatan dia. Maka Rasulullah SAW berkata, inni sha'im, katakanlah kepada mereka ini supaya pahala puasa dirinya dan puasa diri kita tidak digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW berkata lagi, mengkabarkan gembira kepada orang-orang yang berpuasa, inni wallazi nafsi biyadihi. Rasulullah SAW bersumpah, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la khuluhu fa min shaimi atyabu indallah min rihal misk.
Dan ketahuilah bahwa aroma bau mulutnya khuluf orang yang berpuasa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala atyab, lebih wangi daripada minyak kasturi. Bayangkan, di sisi Allah orang yang berpuasa baunya yang mungkin sebagian kita akan merasa risih, tapi itu adalah bau yang lebih indah, yang lebih wangi daripada minyak kasturi. Kenapa? Karena orang tersebut berani, rela mengorbankan dirinya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dijelaskan oleh Rasulullah SAW, min rihil misku yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dan juga orang-orang tersebut, orang-orang yang berpuasa adalah meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, meninggalkan syahwatnya. Itu semua karena diriku. Dan Rasulullah SAW menutup hadis tersebut dengan sebuah perkataan yang indah, Asyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan Rasulullah SAW menutup hadis tersebut dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, wa asyamu li, dan saum tersebut untuk wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalas balasan bagi orang yang berpuasa. Aku sendirilah, dengan hitungan yang tidak perlu kalian tanyakan, begitu besar. Karena dia berani meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat. Syahwat dari perkara bersama lawan jenis, ataupun syahwat untuk menghina, mencaci saudara kita, ataupun dari qauluz zur. Itu semuanya akan mendapatkan pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di puasa dapat 3 kesabaran yang berkumpul dari puasa yang kita lakukan. Maka pantaslah ketika Allah Subhanahu wa taala berkata, itu puasa untuk diriku, maka aku akan membalas dengan apa yang aku kehendaki. Mungkin ini sebuah hadis yang bisa menggerakkan diri kita untuk bisa berpuasa lebih baik, untuk bisa kita berpuasa menjaga aturan-aturannya, dan supaya kita bisa mendapatkan asyamu li wa ana ajzi bihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.